Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program baru kami yaitu Skasaba Podcast. Perkenalkan saya Linda Juliana selaku host di sini. Hari ini kita akan membahas tentang usaha bidang jasa yang lagi tren. Sebelum itu perkenalkan tamu undangan kita, Kak Ahmad Nur Rifki. Hai. Bagaimana kabarnya Kak Rifki hari ini? Alhamdulillah baik aja sih. Baik. Lagi serak dikit tapi. Tapi tidak apa ya? Iya sehat aja. Sekarang lagi stay di kota ini atau merantau di kota orang? Kalau kesibukannya lebih banyak di Banjarmasin sih sekarang karena proyek yang baru ulun garap dari November tadi di Banjarmasin, baru bangun satu cabang lagi di sana. Oh, jadi lumayan sibuk ya, Kak? Iya, sekarang ke Barabai pun biasanya ada waktunya cuma 1 minggu gitu. Sibuk sekali. Iya. BTW ini acara apa sih sebenarnya? Ini acara baru kami Skasaba Podcast. Harapannya podcast ini dapat menambah dan memperluas wawasan kita berdasarkan pengalaman dari narasumber yang kami undang. Oh gitu. Berarti saya talent pertama nih. Iya, hari ini. tamu pertama hari ini. Harus bagus dong. Harus. Hari ini. Oke. Tamu istimewa pertama. Mari kita bahas lebih jauh tentang profesi narasumber hari ini. Are you ready? It's Young Nation. Oke, Kak Rifki, jadi bidang usaha apa yang kakak geluti? Kalau sekarang sih namanya itu barbershop sih sebenarnya. Tapi ya nggak ada beda sih. Sama aja tempat cukur gitu. Cukur rambut. Kalau bahasa Inggrisnya aja sih barbershop. Tapi ada beda. Tanda kutipnya ada beda sih sebenarnya. Nah, sebelum mengulik perbedaannya, jadi kakak memulainya ini dari barbershop ini mengikuti orang atau langsung buka usaha sendiri? Diawali di tahun 2016 kayaknya. Awal lulus sekolah kemarin di SMKN 1 Barabai ini juga. Lulusan sini juga. Nah, jadi alumni sini ya, Kak? Alumni sini. Lulus kan ya. Pertama ikut orang sih sebenarnya. Mungkin ya faktor relasi juga kemarin udah cukup luas waktu sekolah, jadi tawarin buat belajar potong rambut yang padahal notabene gak ada basic sama sekali. Jadi ikut orang pertama kalinya. Jadi sudah berapa lama dari 2016 sampai 2021 mungkin 5 tahun ya sudah. Jalan 5 tahun tapi ada stop 1 tahun. Nanti di tengah ada cerita sih kenapa ada stopnya. Oke. Yang membedakan tadi antara barbershop sama potong rambut atau tukang cukur pada umumnya itu apa, Kak? Kalau dari segi umumnya, kebanyakan orang cuma menilai dari tempat. Kalau standarnya pangkas rambut atau tempat potong rambut biasa punya otot yang kecil, terus cuma sedia cermin dan juga alat kursi yang pakai kursi kayu biasanya. Kalau barbershop lebih identiknya dengan ruangan yang lebih lebar, terus tertata rapi juga, yang minimal ada AC sih sebenarnya. Cuma itu sih bedanya kalau dari segi tempat. Tapi sebenarnya kalau dari segi skill lebih keilmuan ya, keilmuan di barbershop dan pangkas rambut ada bedanya dari segi teknik cukurnya, dari segi pelayanannya juga diajarin etika-etikanya gitu. Itu sih bedanya. Kalau biasanya tukang cukur biasa cuman 1 orang ya, kalau barbershop bisa bareng atau lebih dari 1 orang dilayaninya? Enggak pasti satu-satu sih. Nggak bisa langsung banyak orang. Maksudnya mungkin yang standby ya. Yang standby. Biasanya nggak harus banyak juga. Yang penting biasanya lebih ke arah pelayanan sih. Lebih ke sana. Bedanya barbershop sama tempat cukur itu. Istilahnya tuh kalau lo datang ke barber, lo udah dilayanin kayak raja gitu. Nggak sembarangan lo naruh cape-nya, lo guntingan rambutnya gitu, nggak sembarangan jadinya. Dilayani semaksimal mungkin. Iya, lebih ke pelayanan sih plusnya. Sudah berapa cabang yang kakak miliki dalam barbershop nih? Nah sebenarnya kalau bicara cabang, sebenarnya bukan yang ada sekarang sama saya itu bukan punya saya sebenarnya. Tapi yang saya bangun itu adalah bangun namanya itu Rent Agency. Nah, dari sebenarnya agak ini sih nama ini tapi udah lama dipakai, jadi pengen ganti tuh bingung. Takutnya kan sama nih sama Rans Cilegon, Rans Entertainment gitu kan. Jadi takutnya nantinya ada masalah sebenarnya. Tapi karena saya nggak punya
maksudnya belum dilegalisasikan. Jadi sudah kan nggak ada tempatnya juga gitu, nggak ada outlet resminya juga gitu. Jadi yang saya bangun itu rent agency. Dalamnya itu orang-orang yang kerja sama saya itu adalah owner. Saya adalah orang ketiga sebenarnya. Yang saya berikan layanannya adalah bagaimana pengelolaan SDM, lebih ke arah manajemen barbernya itu sendiri gitu. Jadi yang punya itu sebenarnya orang. Tapi kakak yang mengelola. Iya. Kalau sampai sekarang alhamdulillah udah punya 6 outlet. Di Barabai ada 2 brand, Fikritaki Barbershop udah punya 2 cabang. Terus Malik's Barbershop 1 cabang, kalau di sini masih 1. Nah, kalau di Banjarmasin ada 3 brand. Ada Borneo Man Barbershop, terus Asymmetris Barbershop yang baru jalan 2 bulan. Terus ada juga satunya Black Uncle Barbershop yang udah jalan 1 tahun lebih. Jadi sudah cukup banyak berarti cabangnya. Untuk mengembangkan nih dari usaha barber ini gimana Kak? Lebih ke arah ini sih, personal ya sebenarnya. Kalaunya yang ulun jual, yang saya sendiri jual itu sebenarnya bukan tempat, maksudnya orang tuh larinya ke personal gitu, ke diri saya. Kenapa saya bilang begitu? Kalaunya orang lain ngambilnya ke arah tempat, berarti orang harus lihat satu tempat kan, yang jadi piloting gitu, yang jadi bahan pertimbangan. Oh, aku mau bikin barbershop gitu, dari lihat satu contoh itu. Nah, sedangkan yang saya kerjakan itu tidak. Orang lebih tertarik bagaimana sih sistem yang kamu bangun Ki gitu. Makanya kalau saya bilang itu bicara sama teman-teman itu antara membedakan kita berbisnis sama entrepreneur itu bedanya. Kalau kita bisnis, kita membangun sistem. Ada sistem yang kita bangun. Kalau entrepreneur, kita bicara brand sama barang yang kita jualkan atau kita pasarkan atau kita marketingkan. Gitu. Cara membagi waktu dalam mengelola usaha ini gimana Kak? Untuk waktu ya, seperti banyaknya motivator lain yang juga sangat menginspirasi saya, bilangnya seperti ini. Kalau Anda mau menjadi seorang pengusaha, berarti Anda harus siap bekerja 7 hari dalam 1 minggu. Dan juga 24 jam kerja dalam 1 hari. Kesibukan lain selain barber ini ada? Ada sih, paling belajar juga, ngambil studi di lebih ke arah ilmu komunikasi juga salah satunya. Cuma itu sih, yang lainnya tetap ngurusin ini. Sebenarnya ribetnya itu kalau usaha yang saya bangun ini ketika masalah DSDM. Kadang kan ada yang jaga itu nggak cocok gitu, jadi capsternya itu ada yang nggak cocok. Terus juga biasanya ada owner yang notabene langsung sepihak gitu, keputusan sepihak. Nah itu sih biasanya kalau yang bagi waktunya aman-aman aja sih, yang penting jalan aja, semuanya jalan dulu. Terus kalau ada masalah ya dihadapin gitu. Tapi kalau secara teknis itu terlalu banyak. Tapi tiap bulan itu pasti ada gitu. Iya. Pasti ada. Gak mungkin kita, maksudnya seperti air itu tenang aja, gak mungkin. Pasti ada nantinya buih-buih yang keluar. Kita balik lagi ke barber tadi. Untuk modal dan omset yang didapat dari usaha ini berapa Kak? Ini pertanyaannya untuk keseluruhan atau satu aja. Kalau satu yang lagi rame sekarang menurut sendiri, yang paling omsetnya paling tinggi ya di Fikritaki ya. Fikritaki itu biasanya omsetnya bisa sampai 12 sampai 15 juta dalam 1 bulan. Lumayan banyak berarti. Ya, di Barabai sendiri alhamdulillah untuk pemikiran kaum mudanya juga terutama udah bisa membedakan barbershop dan juga pangkas rambut sebenarnya. Bertotal kira-kira untuk 6 cabang tadi ya, sekitar 1 cabang sudah 15 juta, 6 cabang tuh berarti sekitar 90-an. Ya, omset lumayan banyak lah. Berarti dari usaha barber ini untuk menjadi seorang barber, sebutan untuk seorang barber ini apa ya? Ada yang bilangnya barberman, ada sebutannya capster, sama aja sebenarnya. Untuk menjadi barberman ada keahlian khusus atau skill khusus yang perlu dimiliki? Sebenarnya nggak ada sih, karena salah satunya juga yang saya tawarkan itu kan nama yang saya bangun itu Rent Agency and Barber School. Nah, kenapa saya bilang pertama, saya bilang gini, saya ngurusinnya manajemen SDM.
Nah, salah satu tantangan dalam bangun usaha barbershop itu adalah ya orang itu sendiri, si tukang cukurnya itu sendiri. Kalau anggapannya kita jualan nih, kita punya toko. Nah, barang yang kita letakkan di toko itu yang kita jual kan. Nah, sama kalau kita jual jasa, berarti ya jasa si Jasa orangnya kita. itu. Nah, masalah yang sering terjadi adalah ketika si tukang cukurnya berhenti. Istilahnya dari situ saya mengambil peluang, kenapa saya tidak memberdayakan orang. Saya ajari dia, saya taruh di barber itu gitu. Saya kerjakan. Berarti kalau dia berhenti pun dia bangun sendiri, saya bisa lagi cari yang lain, saya ajarin gitu. Nah, itu peluang yang saya ambil. Problem solving yang saya dapat dari masalah barbershop yang pernah saya pegang pertama kali gitu. Karena banyak barbershop itu tutup gara-gara capsternya atau barbernya yang berhenti gitu atau buka sendiri. Nah, dari situ untuk tekniknya pun berarti saya buka kursus lah, bimbingan belajar buat belajar jadi capster atau barberman. Kalau basic nggak ada, yang penting satu dia punya kemauan. Kalau nggak ada kemauan, berapa lama pun belajar dia nggak bakalan bisa. Jadi ada kemauan, terus yang kedua minatnya juga tentang untuk skill yang ini. Apakah dari usaha barber ini kakak biasa diundang untuk berbagi tips atau tutorial di acara-acara mungkin? Kalau pengalaman untuk di luar ya, selain di agensi sendiri, ada sih baru satu kali kemarin diundang di SMK 4 Banjarmasin, karena di sana ada jurusan kecantikan kalau nggak salah, kecantikan yang mereka belajarnya tentang bagaimana merawat dari kaki sampai kepala gitu, termasuk rambut berarti. Nah, kemarin disuruh jadi guru tamu di sana, ngajarin bagaimana cara motong rambut pria. Kayaknya kebutuhan juga sih, kan SMK biasanya ada LKS gitu. Ada. Nah, jadi mereka tuh ada lomba LKS-nya tuh bidangnya ada 2 kemarin tuh katanya. Pertama yang motong rambut cewek, yang keduanya cowok. Nah, karena di situ kebanyakannya belum pernah ada yang ngajarin, jadi saya kemarin tuh pertama kali ngajarin di sana. Kayaknya suara kakak sudah mulai stroke nih. Ayo silahkan kita minum nih, ada Oke, terima kasih. Ini bagus nih desainnya, bikinan ya dari Skasaba Kreatif. Selain bikin mug ini bisa bikin yang lain juga nih? Bisa seperti gantungan kunci, baju, itu bisa kostum juga kalau kakak mau foto sendiri mungkin dia dipajang sini. Untuk info lebih lanjutnya bisa di Instagram Skasaba Kreatif. Gitu, langsung follow deh nanti. Silahkan di follow. Oke, lanjut kak. Okay. Untuk saat ini nih, promosi yang kakak buat agar produk apa ini sebetulnya, produk atau usaha jasa? Kalau bicaranya ke barbernya, ke barber atau pengembangan, ya ada 2 sih sebenarnya. Pertama untuk barbershopnya sendiri mungkin promo-promo gitu ya, promo-promo. Nah, susahnya di Banjarmasin, kalau di Banjarmasin untuk harga kan udah bisa lumayan ke atas ya, udah paham barbershop dan juga pelas rambut. Kalau biasanya di sana kami turunin sedikit harga promo gitu, terus dinaikin lagi, naik ke misalnya nih harganya kan 40.000 misalnya untuk treatment. Nah, kita turunin dulu ke 30. Nanti bulan depan baru normalin. Biasanya kalau proses yang saya bikin itu untuk melihat kondisi bisnis ini bisa berjalan lancar atau tidak. Pertama, saya menentukan 3 bulan. 3 bulan promo gitu. Maksudnya bulan pertama ada promo apa, kedua promo apa lagi, ketiga promo apa lagi gitu. Seperti terus kita lihat lagi nih performnya naik atau turun. Kalau dalam bulan pertama ke bulan kedua rame, terus di bulan ketiganya surut, berarti ada yang salah gitu. Tapi kalau yang di bulan pertama kita dapatnya misalkan 100 kepala nih, 100 orang. Terus di bulan kedua naik ke 120. Di bulan ketiga bisa naik lagi 150 misalkan. Nah, berarti naik progresnya itu bagus. Nah, kedepannya biasanya ada penurunan di bulan kedua, tapi nggak masalah. Makanya kita mancingnya di pertama, promo di bulan pertama kita balas di promo kedua. Itu mengget untuk pelanggan baru gitu, bukan pelanggan lama. Nah, karena sifatnya jasa, jadi kita tuh bikin bagaimana pelanggan yang sudah kita dapat di bulan pertama dia harus bisa kembali ke kita di bulan kedua, minimal ya dapatnya 50%. Anggaplah kita dapat 100 nih, 100 orang pelanggan. Berarti di bulan kedua kan dia kembalinya 50 orang nih.
Nah di bulan kedua kita ada promo lagi, ini untuk yang pelanggan baru. Nah jadi kan misalkan dapat lagi di bulan kedua pelanggan barunya 100 tambah 50 150. Nah anggaplah dari 100 yang di pelanggan kedua tadi, kembalinya lagi 50 orang, berarti udah dapat 100 nih seorang. Terus di bulan ketiga kita tambah lagi promonya, gitu aja sistemnya, cara melihat bagaimana perform usahanya ini gitu. Nah terus kalau promosi yang kedua untuk istilahnya yang mau join atau kerjasama dengan saya, nggak pernah sih bikin flyer atau bikin yang promosi di Instagram gitu. Karena sifat saya bukan bangun franchise gitu, bukan ngejual franchise maksudnya, tapi lebih ke arah biasanya orang sih yang penasaran gitu, yang tiba-tiba datang ikut join, mau tahu bisnisnya gimana sih, sistem yang dibangun gimana sih gitu. Kabarnya hari ini alhamdulillah ada satu orang yang mau join. Kabarnya ya semoga gol sih. Menambah lagi satu orang. Amin. Untuk tantangan di bidang barber ini dalam menjalani atau membangun, apalagi di kondisi saat ini nih, gimana Kak? Kalau ceritanya di pandemi, alhamdulillahnya semua outlet bisa bertahan, dalam artian ya nggak seperti dulu ya sebelum ada pandemi itu, aman sih sebenarnya. Kalau tantangan tuh nggak ada, lebih ke arah bagaimana caranya kita bikin trust ke orang lain, bagaimana pelanggan itu udah percaya sama, pertama si barberman-nya, yang kedua sama tempatnya. Nah ada dua biasanya, kadang orang itu datang ke barbershop cuma gara-gara barbershopnya, dalam artian oh dia suka tempatnya nih bersih misalkan, atau tempatnya nyaman. Nah ada juga yang datang ke barbershop itu gara-gara si barberman-nya atau si capsternya. Nah paling ya di situ tadi kita bagaimana caranya mengupdate lagi keilmuan atau istilahnya itu knowledge-nya si tukang cukurnya gitu, si barberman-nya, bagaimana dia supaya bisa potongan-potongan yang lagi rame gitu. Kalau sekarang ya, kalaunya potongan yang lagi hit sekarang misalnya nih yang lagi ramenya kan ke arah Korea gitu, mengikuti zaman juga berarti ya itulah salah satunya. Kalau bedanya barbershop sama pangkas rambut, harus bisa mengikuti zaman lah, tren-tren yang lagi rame gitu, potongannya kita udah harus bisa gitu. Berarti sudah beberapa gaya rambut yang bisa. Adakah Kakak keinginan untuk membuat konten YouTube tentang tutorial bagaimana pangkas rambut ini gitu? Kalau untuk sekarang kayaknya belum sih, soalnya udah sibuk yang ngurusin ini tadi. Kalau pengen ya sangat pengen sebenarnya, tapi kadang minder juga. Ini sih kalau udah minder ya apapun ya nggak bakalan jadi sebenarnya, harus percaya diri sih sebenarnya. Tapi ngelihat konten kreator yang di bidang ini di bidang barbershop, contohnya kayak Haijul, terus juga ada si apa namanya itu, lupa, yang kemarin datang ke Banjarmasin itu, gimana ya, hasilnya itu bagus gitu. Pertama sayang itu di alat sih, di alat beda banget kalau kita ngambil foto atau video hasil kita potong nih, hasil potongan itu diambil dari kamera handphone dan kamera yang benar-benar DSLR misalnya, jauh banget. Berarti pengaruh juga ya. Kalau mau niat juga bikin YouTube misalnya atau bikin tutorialnya, harus alat-alat yang mendukung juga. Kalau seadanya kayaknya malah gimana ya, malah gak bagus sih. Walaupun memang harusnya kita mulai dari hal kecil gitu kan harusnya. Untuk mencoba. Ya kalau bakalan bikin image-nya buruk ya mending gak usah sekalian, mending pas udah siap sama sekali gitu. Kalau perlombaan di bidang barber ini ada kah? Ada. Pernah mengikuti? Kalau kemarin yang online sih pernah. Alhamdulillah masuk di 100 besar se-Indonesia. Se-Indonesia, lumayan. Suka duka dalam menjalani bisnis barber ini gimana Kak? Ya, di bawah happy aja sih sebenarnya. Kalau kerjaan kayak gini kan, kalau dibilang kerja, kalau saya pribadi gak nyebutnya ini kerjaan, karena kerjaan itu menurut definisi yang pernah ulun dengar ya, kerja itu adalah kita menjual waktu kita untuk si perusahaan atau tempat kita bekerja. Nah sedangkan kami di dunia istilahnya seni pangkas rambut ya, lebih ke arah gimana ya, nongkrong sih sebenarnya, lebih ke arah nongkrong. Kalau ulun pribadi atau saya pribadi, karena sifatnya atau personalitinya lebih ke arah introvert dan juga jarang punya teman tongkrongan gitu. Jadi kalau yang di barbershop kan
salah satu poinnya juga adalah komunikasi sebenarnya. Bagaimana orang nyaman dengan kita gara-gara komunikasi kita waktu dia cukur. Lebih ke arah kalaunya di barbershop jadi kewajiban kita ngajak orang bicara itu. Kalau ya mau nggak mau kalau ngarapin dia jadi pelanggan kita, apalagi pelanggan tetap kita, ya mau nggak mau kewajiban kita harus ngajak dia bicara gitu. Nah di situ sih sebenarnya jadi ada tempat lah untuk berbagi cerita kalau di barbershop. Jadi kalau disebut susah suka dukanya di barbershop dibawa happy aja. Happy aja. Bahkan pekerjaan yang udah menurut pribadi karena pertama yang paling penting adalah kita mencintai pekerjaan itu sendiri dulu pertama. Kalau nggak ada cintanya ya sama pasangan pun kalau udah nggak cinta kan ya banyak alasannya gitu. Terus nih mau cerita tentang kenapa saya bilang dari awal ya udah 5 tahun ya jadi 5 tahun tapi tahunnya stop 1 tahun. Jadi kemarin itu udah kerja nih sama yang pertama brand yang pertama ini. Tapi ada ketidakcocokan akhirnya berhenti. Nah, saya coba beralih ke jurusan ulun di SMK. Kan jurusan kemarin administrasi perkantoran. Sekarang apa sih sebutannya? Otomatisasi tata kelola perkantoran. Oh, gitu. Udah ganti berarti ya. Ganti. Nah, kemarin kan jurusan perkantoran, berarti cocok dong nih kerjanya di kantor gitu. Jadi sempat masuk ke perusahaan jadi admin di sana. Enak sebenarnya, bukan berhenti gara-gara gak asik gitu di dunia gak bisa atau gak pandai mengelola komputerisasi misalnya, gak di situ. Tapi lebih ke arah resign gara-gara gak betah. Mungkin udah kebiasaan waktunya gak terikat kan kita di barbershop ini istilahnya ya kerja tuh main-main gitu. Jadi waktu masuk ke zona serius, jadi pikirannya tuh kayak gelisah lah, pokoknya jadi nggak nyaman, jadi akhirnya mutusin keluar. Gitu. Berarti kakak tuh lebih nyaman misalkan untuk waktu itu kakaknya sendiri ya, bukan mengikuti peraturan yang ada gitu. Iya, fleksibel, tapi disiplin tetap disiplin. Maksudnya hal yang paling penting juga kebanyakannya lebih ke arah merasa ada punya tanggung jawab. Nah, kenapa ulun bilang banyak orang yang istilahnya kan ulun Rifki ini nggak nawarin orang gitu. Rifki nggak nawarin ke orang-orang usaha yang Rifki bangun, tapi orang yang datang gitu. Karena orang ya pertama ada nilai trustnya tadi. Karena menurut Rifki sendiri tanggung jawab itu adalah hal yang paling penting untuk menjaga kepercayaan orang lain. Apalagi kita udah bilang janji misalnya, mau nggak mau harus paling tidak ditepatin, kalau tidak juga ada kabar gitu, ada konfirmasi. Lebih ke situ. Yang terakhir nih Kak, pesan untuk para anak muda atau para penonton yang ingin mengikuti jejak Kakak, gimana nih? Jejak buat apa dulu? Jejak di bidang barber ini. Oh, barbershop ya. Nah, pertama untuk teman-teman yang ada di luaran misalnya, pertama kalian jangan pernah malu. Kerjaan apapun yang kalian ambil atau kalian pilih, selama itu halal, jangan pernah malu untuk mencobanya. Pertama, siapa sih yang dulunya terpikir kayak ulun pribadi, Rifki pribadi gak pernah mikir dulu lulus sekolah bakalan jadi seorang cukur ya. Tukang cukur ya, itu bahasanya lebih tukang cukur aja. Kalau barberman anggapannya ya istilahnya kalaunya lebih tinggi ya barberman sebutnya. Kalaunya kita mandangnya kan pandangan orang ya, ini pandangan orang, definisi orang ya tukang cukur. Padahal setiap pekerjaan itu ada nilai plusnya loh. Maksudnya kita bisa, bahkan kata Patung Desemaringin, seorang mentor bisnis nomor 1 di Indonesia yang udah banyak melahirkan pebisnis top miliarder besar di Indonesia, beliau bilang gini, apapun usaha kamu, baik nih mohon maaf pemulung misalkan, terus juga tukang cukur tadi, ojek misalkan, terus bahkan guru pun sekalian, kalau kalian mau jadi miliarder, kalian harus bisa menumbuhkan satu, cari bagaimana caranya pekerjaan yang sudah kamu pilih bisa dibisniskan, cari ilmu bisnisnya. Contoh kenapa hari ini sangat tertarik tentang pemulung tadi. Pemulung ini pernah tahu Rati Kita? Oh, Rati Kita. Rati Kita yang lagi rame nih kan di Barabai. Nah, teman kenalan ulun namanya Rajib. Dia bikin aplikasi Rati Kita. Sekarang kerjasama sama satu
apa namanya itu, bank sampah. Ada Bank sampah di Bandai. Nah, itu kan sebenarnya kerjanya sama, mulung sebenarnya. Tapi kalau udah dapat bisnisnya, sekarang udah enak mereka. Bahkan tabungan pun, istilahnya kan dari konsumennya aja, kemarin tuh ada yang sampai 15 juta tuh, tabungan dari tabungan sampahnya. Dalam arti bagaimana omsetnya si dia yang mengelola sampahnya, itu lebih dong. Gitu. Terus juga kemarin tuh Patung bilangnya, contohnya seperti profesi saya tukang cukur. Kata beliau satu, pertama kamu harus skill up dulu, naikkan skillnya dulu. Udah banyak skill, lalu terus kamu cari bagaimana caranya skill yang kamu punya itu mendatangkan uang gitu, mendatangkan dengan sendirinya gitu, bukan kita yang cari, tapi yang orang yang datang ke kita gitu, duitnya yang nyamperin kita. Kalau punya skill pasti itu sih. Nah, gambarannya itu Pak Rudi Hadiswarno, beliau punya brand besar untuk sebuah salon gitu ya. Dari awalnya kayak gitu juga. Kata Pak Tung, ya gara-garanya ya tadi dia menemukan konsep bisnis dari usaha yang dia bangun. Nah misalnya kan yang ngambil profesi guru misalnya nih. Nah salah satunya kita udah tahu nih, Ruang Guru. Sudah tahu dong, siapa yang nggak tahu. Nah bayangkan dia bisa mengelola beberapa guru dan pengajar lah, bahasanya pengajar di dalam aplikasinya dia gitu, atau dalam lingkup Ruang Guru itu sendiri. Nah kalau kita bicara yang otaknya lah dari situ, kenal dong pembangunnya Bel Padevara ya. Founder ya, biasanya bukan owner sih, founder atau CEO lah, CEO-nya Ruang Guru kan, Bel Padevara. Dalam artian guru pun bisa, maksudnya pengajar pun bisa gitu, untuk bisa punya usaha yang besar gitu. Pokoknya temukan bisnisnya lah. Contoh kayak yang lain lagi kayak ojek kan, gak kebayang Pak Nadiem bisa bikin Gojek kemarin. Banyak betul. Dari hal-hal yang kecil, usaha-usaha kecil, akhirnya bisa ditemukan bisnisnya, akhirnya ya miliarder lah mereka pasti. Makanya kalau pesan ulun atau Rifki pribadi, untuk teman-teman jangan pernah malu untuk memulai apapun usahanya. Bahkan kalau mau tahu pekerjaan pertama, bukan pekerjaan sih, usaha yang pertama kali Rifki geluti setelah lulus di SMK ini adalah bikin gantungan kunci loh sebenarnya. Sempat kan? Tahu yang gantungan kunci nama itu. Coba dulu pokoknya. Terus ya tadi pikirkan konsep kedepannya apa. Kita juga harus bisa berpikir jangka panjang dari usaha yang kita ambil atau dari skill yang kita punya, bagaimana supaya menghasilkan menarik uang yang lebih banyak gitu. Yang pertama tadi ya pastinya bangun konsep bisnisnya, itu penting. Gitu. Jadi menjadi seorang barber seperti Kak Rifki tadi, suka dukanya katanya dibawa happy aja. Jadi untuk kalian yang ingin menggeluti atau mengikuti jejak Kak Rifki tadi sudah dijelaskan bagaimana Kak Rifki memulainya, membangun sampai usaha itu berkembang. So buat kalian yang ingin menggeluti usaha apapun itu, jangan takut gagal sebelum mencoba. Terima kasih Kak Rifki atas waktunya ke sini, meluangkan waktunya untuk kami semua. Bagi yang mau request narasumber berikutnya nih akan bahas usaha apa atau profesi apa, silahkan request di komentar di bawah ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jangan lupa pula follow Instagram di bawah ini. Terima kasih. Sekian podcast hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.